Pemirsa apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Jonathan dalam Warta Berita PTS tanggal 4 Mei. Asosiasi Majikan dan Keluarga Penyandang Disabilitas mengadakan aksi unjuk rasa di depan kantor kepresidenan 2 hari lalu. Mereka menuntut pencabutan masa jeda untuk merekrut PMA baru, penghapusan kewajiban membayar dana stabilisasi ketenagakerjaan, dan penolakan pengalihan biaya perekrutan dan kedatangan PMA kepada majikan. Berkumpul sambil meneriakkan slogan protes di depan kantor kepresidenan, ratusan massa yang terdiri dari sektor perikanan, manufaktur hingga majikan keluarga penyandang disabilitas turun ke jalan sehari setelah Hari Buruh. Aksi ini merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai lebih berpihak kepada pekerja migran sehingga merugikan hak majikan. 倒霉的是我们了，我们花了钱，然后把外劳请来，结果他跑掉了，那倒霉的是谁？然后我们一直要付这些钱，这样子合理吗？是他要离开的，不是我们要求他离开，是他说他有中介帮他介绍，他有新的雇主，然后变成说我们有1个月、2个月的那个，就是要等那个废品。 Sejumlah majikan merasa tidak berdaya karena pemerintah melimpahkan semua tanggung jawab PMA yang kabur kepada majikan. Berdasarkan Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, jika PMA hilang kontak, majikan harus menunggu setidaknya 1 bulan masa jeda sebelum dapat mengajukan pengganti. Majikan sektor perikanan juga menolak kewajiban menanggung penuh biaya perekrutan PMA dari luar negeri. Ormas yang menggarang aksi kali ini juga menyerukan tuntutan perawatan tanpa jeda sekaligus mengajukan penghapusan biaya stabilisasi ketenagakerjaan serta menolak pengalian biaya kedatangan pekerja migran ke pundak majikan. Kementerian Ketenagakerjaan MOR menyatakan saat ini sekitar 12.000 majikan dari keluarga berpenghasilan rendah telah dibebaskan dari iuran stabilisasi ketenagakerjaan dan juga akan memulai evaluasi untuk meringankan beban keluarga pasien bergejala akut. MOR juga akan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian untuk membantu memenuhi kebutuhan majikan dan mencari keseimbangan hak antara pekerja dan perekrut. Tragedi lansia umur 91 tahun yang tewas ditikam oleh adik perempuan berusia 84 tahun terjadi di Tainan tanggal 28 April. Pemkot menunjukkan bahwa saudara mereka mengajukan permohonan perawatan jangka panjang pada tanggal 27 April yang disetujui pada hari berikutnya. Namun malangnya tragedi malah terjadi sebelum petugas tiba. Tanggal 28 larut malam, lansia 84 tahun bermarga Y yang diduga membunuh kakak perempuan berusia 91 tahun dengan pisau ditahan oleh polisi. Tetangga tidak melaporkan kejanggalan pada hari itu. Lurah setempat juga menyatakan korban dulunya hidup sebatang kara dan ditemani oleh adik perempuannya setelah kondisi fisiknya memburuk. Kedua kakak beradik saling bergantung satu sama lain selama belasan tahun. Pemkot menyatakan kerabat mereka mengajukan permohonan perawatan jangka panjang tanggal 27 dan segera diloloskan. Namun naasnya tragedi malah terjadi sebelum petugas tiba. Presiden Lai Ching-te semula dijadwalkan mengunjungi Eswatini pada tanggal 22 April. Namun menjelang keberangkatannya, izin terbangnya malah dicabut oleh negara yang mendapat tekanan dari Tiongkok. Kendati demikian, Presiden Lai Ching-te berhasil lolos dan mengunjungi Eswatini 2 hari lalu untuk menghadiri pertemuan dengan pemimpin setempat dan menyaksikan penandatanganan tarif perjanjian resiprokal antara kedua belah pihak. Raja Eswatini secara pribadi mengenakan kalung penghormatan kepada Presiden Lai Ching-te sebagai bentuk terima kasih atas kunjungan delegasinya. Presiden Lai juga menyerahkan hadiah berupa 5 ekor sapi yang dalam budaya Eswatini melambangkan kekayaan serta miniatur perahu Tatala dari suku Tau di Orchid Island. Ia menegaskan bahwa meski jadwal sempat tertunda, hal tersebut tidak menggoyahkan tekad Taiwan untuk terus melangkah ke kancah internasional. 中华民国台湾是主权国家，是世界的台湾，2300万的台湾人有权利走向世界。The Kingdom of Eswatini stands ready and in support of all the achievements which Taiwan would like to achieve, which include that Taiwan's participation in the international community. Hubungan diplomati bilateral memasuki usia ke-58 tahun. Presiden Lai juga mengunjungi Taman Teknologi Kerajaan Eswatini untuk mendengarkan laporan mengenai kawasan inovasi industri Taiwan dan proyek tangki cadangan minyak strategis. Ini merupakan proyek kerjasama teknik terbesar sejak kedua negara menjalin hubungan diplomatik yang menjadi krusial di tengah fluktuasi harga minyak internasional saat ini. 战略主要朝代表的是因应风险与危机的能源安全以及国家韧性。
Kunjungan Presiden Lai ke Eswatini kembali memicu reaksi keras dari Tiongkok yang menegaskan prinsip kebijakan satu Tiongkok. Menanggapi hal tersebut, Dewan Urusan Daratan Tiongkok menegaskan Presiden Taiwan tidak memerlukan persetujuan Tiongkok untuk bepergian ke manapun. Meski kantor kepresidenan tidak menjelaskan rute perjalanan, foto resmi menunjukkan keberadaan 2 pilot berkewarganegaraan asing. Hal ini memicu spekulasi bahawa Presiden Lai menumpangi pesawat khusus Wakil Perdana Menteri Eswatini yang terbang dari Bandara Taoyuan tanggal 2 Mei dini hari. Kini perhatian publik tertuju pada cara Presiden Lai kembali ke Taiwan. Kantor kepresidenan menyatakan detail perjalanan akan diumumkan setelah kunjungan berakhir. Taipei melaporkan 1 kasus kematian akibat hantavirus pada awal tahun ini. Akhir-akhir ini warga kembali menyaksikan tikus berkeliaran di area perkotaan. Pemkot Taipei akan mengumumkan lokasi penempatan racun tikus guna mencegah hewan peliharaan warga menelan racun secara tidak sengaja. Tumpukan sampah dan gelas minuman yang memenuhi jalanan Simenting selama liburan panjang kembali menyoroti masalah hama tikus. Ada lurah menyatakan Taipei memasang kembali tong sampah di atas jalan pada awal 2023. Namun sampah jalanan telah menjadi sumber makanan bagi tikus. Ada pemilik hewan peliharaan khawatir anjing peliharaannya tidak sengaja menelan racun tikus. Sehingga Kementerian Lingkungan meminta Pemkot untuk mengumumkan lokasi penempatan racun tikus. Dokter menyampaikan gejala awal hantavirus menyerupai flu sehingga sulit dibedakan. Gejalanya berupa demam, menggigil, sakit kepala dan nyeri otot bahkan pendarahan pada beberapa kasus parah. Presiden Donald Trump mengumumkan peluncuran proyek kebebasan mulai tanggal 4 pagi waktu Timur Tengah dengan mengerahkan pasukan Amerika untuk memandu dan membebaskan kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran juga mengajukan proposal gencatan senjata dalam kurun 30 hari, namun menekankan bahwa hal ini tidak mencakup isu senjata nuklir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan proyek kebebasan resmi dimulai pada tanggal 4 dini hari waktu Timur Tengah. Proyek ini bertujuan mengawal dan mengevakuasi kapal dagang yang terjebak di Selat Hormuz. Trump menegaskan bahawa kapal-kapal tersebut tidak terlibat dalam konflik Timur Tengah tetapi kini menghadapi krisis kebutuhan pokok kerana terjebak. Militer AS akan memberikan pengawalan tetapi juga memperingatkan jika terjadi gangguan dalam bentuk apapun, pihak AS tidak ragu merespon dengan menggunakan kekuatan militer. Menanggapi langkah militer AS, Tehran mengajukan proposal gencatan senjata melalui jalur diplomatik. Kementerian Luar Negeri Iran mengonfirmasi telah menyerahkan memorandum berisi 14 poin kepada pihak AS yang terbatas pada kerangka untuk mengakhiri perang tanpa mencakup detail di bidang nuklir. Iran menekankan rencana ini membutuhkan waktu 1 bulan lagi bagi kedua belah pihak untuk membahas detail implementasi lebih lanjut. منحصراً متمرکز هست بر پایان جنگ. مواردی که در مورد جزئیات حوزه هسته‌ای گفته شده مطلقاً در این طرح وجود نداره. Meskipun ada usulan gencatan senjata, fraksi garis keras di pemerintah internal Iran tetap bersikap tegas. Wakil Ketua Parlemen Iran menyatakan status quo di Selat Hormuz tidak akan pernah kembali ke situasi sebelum perang. Tehran sedang menyusun undang-undang yang berencana melarang secara permanen kapal-kapal Israel dan Amerika Serikat melewati Selat Hormuz. Sementara kapal dagang dari negara lain tetap diizinkan melintas setelah memperoleh izin dan membayar biaya layanan. Mirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.